Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang analisa BIP lanjutan. Analisa break-even adalah suatu teknis analisa untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume kegiatan. Pengertian break-even point menurut para ahli. Menurut Abdullah, tahun 2004, analisis break-even point disebut juga cost volume profit analysis. Arti penting analisis break-even point bagi manajer perusahaan dalam mengambil keputusan keuangan adalah sebagai berikut. 1. Guna menetapkan jumlah minimal yang harus diproduksi agar perusahaan tidak mengalami kerugian. 2. Penetapan jumlah penjualan yang harus dicapai untuk mendapatkan laba tertentu. 3. Penetapan seberapa jauhkah menurunnya penjualan bisa ditolerir agar perusahaan tidak menderita rugi. Menurut Purba tahun 2002, titik impas break-even point berlandaskan pada pernyataan sederhana berapa besarnya unit produksi yang harus dijual untuk menutupi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut. Menurut PS Jarwanto tahun 2002, break-even point adalah suatu keadaan impas, yaitu apabila telah disusun perhitungan laba dan rugi suatu periode tertentu, perusahaan tersebut tidak mendapat keuntungan dan sebaliknya tidak menderita kerugian. Menurut Harahap 2004, break-even point berarti suatu keadaan di mana perusahaan tidak mengalami laba dan juga tidak mengalami rugi. Artinya, seluruh biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan produksi ini dapat ditutupi oleh penghasilan penjualan. Total biaya atau biaya tetap dan biaya variabel sama dengan biaya total penjualan sehingga tidak ada laba atau rugi. Dan menurut Garrison dan Nurin tahun 2004, break-even point adalah tingkat penjualan yang diperlukan untuk menutupi semua biaya operasional, di mana break-even tersebut laba sebelum bunga dan pajak sama dengan 0. Langkah pertama untuk menentukan break-even adalah membagi harga pokok penjualan HPP dan biaya operasi menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap merupakan fungsi dari waktu, bukan fungsi dari jumlah penjualan, dan biasanya ditetapkan berdasarkan kontrak, misalnya sewa gudang. Sedangkan biaya variabel tergantung langsung dengan penjualan, bukan fungsi dari waktu, misalnya biaya angkut barang. Selanjutnya, manfaat, kegunaan, dan kelemahan BEP. A. Manfaat BEP antara lain 1. Alat perencanaan untuk hasilkan laba. 2. Memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. 3. Mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. 4. Mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan dimengerti. B. Kegunaan BEP. Analisa BEP juga dapat digunakan oleh pihak manajemen perusahaan dalam berbagai pengambilan keputusan antara lain mengenai 1. Jumlah minimal produk yang harus terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. 2. Jumlah penjualan yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. 3. Besarnya penyimpanan penjualan berupa penurunan volume yang terjual agar perusahaan tidak menderita kerugian. 4. Untuk mengetahui efek perubahan harga jual, biaya maupun volume penjualan terhadap laba yang diperoleh. BEP juga dapat digunakan dalam 3 cara terpisah, namun ketiganya saling berhubungan, yaitu untuk 1. Menganalisa program otomatis di mana suatu perusahaan akan beroperasi secara lebih mekanis dan otomatis dan mengganti biaya variabel dan biaya tetap. 2. Menelaah
dampak dari perluasan tingkat operasi secara umum. 3. Untuk membuat keputusan tentang produk baru yang harus dicapai jika perusahaan menginginkan BEP dalam suatu proyek yang diusulkan. C. Kelemahan analisa BEP. Kelemahan utama dari analisa BEP ini antara lain asumsi tentang linearity, klasifikasi cost, dan penggunaannya terbatas untuk jangka waktu yang pendek. Asumsi-asumsi dasar analisis BEP yaitu 1. Menentukan posisi laba rugi perusahaan. 2. Menentukan penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. 3. Menentukan jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. Adapun analisis break-even point yaitu yang pertama, biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat dikelompokkan dalam biaya variabel dan biaya tetap. Yang kedua, besarnya biaya variabel secara total berubah-ubah secara proporsional dengan volume produksi atau penjualan. Ini berarti bahwa biaya variabel per unitnya adalah tetap. Yang ketiga, besarnya biaya tetap secara total tidak berubah meskipun ada perubahan volume produksi atau penjualan. Ini berarti bahwa biaya tetap per unitnya berubah-ubah karena adanya perubahan volume kegiatan. Yang keempat, jumlah unit produk yang terjual sama dengan jumlah per unit produk yang diproduksi. Kelima, harga jual produk per unit tidak berubah dalam periode tertentu. Yang keenam, perusahaan hanya memproduksi satu jenis produk. Apabila lebih dari satu jenis komposisi, masing-masing jenis produk dianggap konstan atau tetap. Tujuan analisis break-even point. Penggunaan analisis BEP memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu 1. Mendesain spesifikasi produk. 2. Menentukan harga jual per satuan. 3. Menentukan jumlah produksi atau penjualan minimal agar tidak mengalami kerugian. 4. Memaksimalkan jumlah produksi. Dan kelima, merencanakan laba yang diinginkan. Cara perhitungan break-even point dengan rumus matematik. Analisis titik BIP dalam unit, BIP sama dengan PC, P kurang VC. Dengan keterangan, BIP sama dengan break-even point, VC sama dengan fixed cost, PC sama dengan variable cost, V price per unit, dan S sama dengan sales volume. Perhitungan sales mix. BIP hubungannya dengan sales mix adalah BIP tetap selama sales mix juga tetap. Jadi apabila suatu perusahaan memproduksi lebih dari satu macam produk, maka komposisi atau perbandingan antara satu produk dengan produk yang lain atau sales mix haruslah tetap. Apabila terjadi perubahan, misalkan terjadinya kenaikan pada produk A, sedangkan produk B tetap, maka BIP pun juga akan berubah. Contoh soal, PT Tanjung memproduksi dua jenis barang, yaitu barang A dan barang B. Budget data tahun 2013 diketahui sebagai berikut. Untuk barang A pada sales sebesar 20.000 unit dengan jumlah 2 juta rupiah. Fixed cost dengan jumlah 400.000 rupiah. Variable cost dengan jumlah 1.200.000 rupiah. Total cost didapat dari fixed cost ditambah variable cost menjadi 1.600.000 rupiah dan profit dengan jumlah 400.000 rupiah. Dan pada barang B untuk sales sebesar 10.000 unit dengan jumlah 2 juta rupiah. Fixed cost 1 juta rupiah, variable cost 800.000 rupiah, total cost menjadi 1.800.000 rupiah dan profit 200.000 rupiah. Total untuk barang A dan barang B pada sales menjadi 4 juta rupiah. Fixed cost 1.400.000 rupiah, variable cost 2 juta rupiah. Total cost menjadi 3.400.000 rupiah. Profit 600.000 rupiah. Yang pertama, hitunglah BEP total. Yang kedua, manakah yang lebih menguntungkan
apabila barang A dinaikkan 20% dan barang B tetap, atau barang B dinaikkan 20% dan barang A tetap. Yang ketiga, buatlah kesimpulannya. Untuk rumus BEP total yaitu fixed cost dibagi 1 dikurang variable cost dibagi sales, yaitu 1.400.000 dibagi 1 dikurang 2 juta dibagi 4 juta, yaitu 1.400.000 dibagi 1 dikurang 0,5 menjadi 1.400.000 rupiah dibagi 0, yaitu untuk BEP total sebesar 2.800.000 rupiah. Untuk yang kedua, manakah yang lebih menguntungkan apabila barang A dinaikkan 20% dan barang B tetap? Dapat diketahui dari tabel sebagai berikut. Barang A untuk sales menjadi 24.000 unit dengan jumlah 2.400.000 rupiah. Fixed cost-nya 400.000 rupiah, variable cost-nya 1.440.000 rupiah, dengan total cost menjadi 1.840.000 rupiah. Profitnya menjadi 560.000 rupiah. Dan untuk barang B tetap, maka total keseluruhan untuk barang A dan B yaitu untuk sales menjadi 4.400.000 rupiah. Fixed cost menjadi 1.400.000 rupiah. Variable cost menjadi 2.240.000 rupiah. Dan total cost-nya menjadi 3.640.000 rupiah. Dan profitnya menjadi 760.000 rupiah. Berapa BEP totalnya? Yaitu fixed cost dibagi 1 dikurang variable cost dibagi sales, yaitu 1.400.000 dibagi 1 dikurang 2.240.000 rupiah dibagi 4.400.000 rupiah menjadi 1.400.000 rupiah dibagi 1 dikurang 0,51, yaitu sama dengan 2.857.142 rupiah poin 9. Atau barang B dinaikkan 20% dan barang A tetap. Diketahui dari tabel sebagai berikut. Atau barang B dinaikkan 20% dan barang A tetap, maka diketahui dari tabel sebagai berikut. Untuk barang A tetap, untuk barang B naik 20%. Untuk salesnya menjadi 12.000 unit dengan jumlah 2.400.000 rupiah. Fixed cost menjadi 1 juta rupiah. Variable cost menjadi 960.000 rupiah. Maka total cost-nya menjadi 1.960.000 rupiah. Dan profitnya 440.000 rupiah. Untuk total keseluruhan barang A dan barang B, maka pada sales menjadi 4.400.000 rupiah. Fixed cost menjadi 1.400.000 rupiah. Variable cost menjadi 2.160.000 rupiah. Dan total cost-nya menjadi 3.560.000 rupiah. Untuk profit menjadi 840.000 rupiah. Untuk total BEP-nya yaitu 1.400.000 dibagi 1 dikurang 2.160.000 dibagi 4.400.000, maka 1.400.000 dibagi 1 dikurang 0,49, yaitu 1.400.000 dibagi 0,51 sama dengan 2.745.098 rupiah poin 04. Kesimpulan yang dapat kita berikan yaitu profit semula 600.000 rupiah dan BEP semula 2.800.000 rupiah. Kenaikan 20% pada barang A untuk profit menjadi 760.000 rupiah dan untuk BEP menjadi 2.857.142,9. Untuk kenaikannya menjadi 23%. Dan pada kenaikan barang B 20%,
untuk profit menjadi Rp840.000 dan untuk BEP menjadi Rp2.745.098,04, yaitu kenaikannya 40%. Dari perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa lebih menguntungkan meningkatkan 20% barang B daripada meningkatkan barang A, karena profit yang diperoleh lebih tinggi dan BEP-nya lebih rendah. Sekian penjelasan dari kami, kelompok 7. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.